berkaitan tentang seseorang yang terkena pakaiannya oleh sperma atau mani, apakah boleh dibawa salat atau tidak? Bagaimana dengan hukumnya? Nah, apakah sperma itu dihitung najis atau tidak? Apakah sperma itu dihitung dengan perkara yang menjijikkan atau bagaimana? Ada perkara itu yang dia makruh atau haram untuk dikonsumsi, tapi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini bagian daripada asbab Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Ihkamul Ahkam lil Imam Abdul Ghani An-Nabulsi rahimahullahu taala. Qala hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kuntu aghsilu janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila shalah wa inna buqa'al ma' fi thawbihi. وفي لفظ المسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. Hadis masih dalam bab janabah. Janabah itu bab junub. Nah, ini adalah daripada bab junub yang terakhir dalam Ramadan yang kita kongsikan. Itu berkaitan tentang seseorang yang terkena pakaiannya oleh sperma atau mani, apakah boleh dibawa salat atau tidak? Bagaimana dengan hukumnya? Nah, apakah sperma itu dihitung najis atau tidak? Apakah sperma itu dihitung dengan perkara yang menjijikkan atau bagaimana? Ada perkara itu yang dia makruh atau haram untuk dikonsumsi, tapi tidak haram untuk dipegang.
Jadi sekedar saja terkena kita itu dibolehkan. Ada perkaranya. Nah, apa kata Sayyidah Aisyah? Kuntu aghsilul janabah. Aku mandi junub min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku membersihkan, aku memakai, aku mandi, ya. Mencuci, boleh mandi junub daripada ya pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju ila shalah fa inna buqa'al ma'a fi thawbih. Kemudian Nabi SAW keluar untuk melaksanakan salat, dan pada buqa'ah itu ada bekas daripada berupa air pada pakaian baginda Nabi SAW. Faqala, nah, di dalam Muslim disebutkan di sini bahwa dicuci itu bagian daripada yang najis. Yang tidak najis dibiarkan. Tapi Nabi SAW, Sayyidah Aisyah melihat ada percikan mani di pakaian baginda Nabi. Ada yang mengatakan pakaian ini adalah kain sarung. Nah, di dalam riwayat Muslim, laqad kuntu afraquhu min thawbi Rasulullah SAW farkan fayusalli fih. Adalah aku, kata Sayyidah Aisyah mengatakan sendiri bahwa melihat atau afra ini bekas itu kemudian dibersihkan daripada pakaian baginda Nabi SAW akan satu bekas, tapi fayusalli fihi baginda Nabi SAW salat memakainya. Farkan ini seperti apa ya kalau di kita ya? Umpamanya seperti ada tinta, kalau tinta agak kuat kali warnanya. Ini seperti kalau kita di bantal, pernah bantal kita tuh kan jeliu basi, awak tahu jeliu basi? Ilar, liu barih kata orang Minang ni. Kan membuat petanya tuh. Macam peta gitu, itu bukan peta, nah, ada peta Sumatera, peta Jawanya itu. Nah, itulah yang disebut dengan farkan. Nah, baginda Rasulullah SAW ada di kain sarung baginda Nabi, itu tuh yang macam peta tadi. Tapi peta itu terbuat bukan dari iler, bukan terbuatnya dari jiliu basi kata orang Ocu. Tapi itu tuh terbuatnya daripada sperma, mani. Nah, tapi baginda Nabi SAW fayusalli, Nabi memakainya salat. Maka dari dalil ini dalam mazhab Syafi'i bahwa sperma itu suci. Sperma itu suci dan tidak najis. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ada dalam matan Suja' itu, matan Takrib itu, apa kata beliau? Dan itu menjadi matan dalam mazhab Imam Syafi'i yang mesti untuk dihafal oleh santri. Wa kullu ma'i'in kharaja minasabilaini najisun. Setiap yang cair yang keluar daripada salah satu dua jalan najisun, itu najis, illal mani, kecuali mani, illa mani. Wa kullu ma'i'in, dan seluruh yang cair, kharaja, keluar, minas sabilaini, dari dua jalan. Mana dua jalan? Bukan jalan Kaharudin Nasution dengan jalan apa, bukan. Dua jalan maksud tu qubul dan dubur. Jalur depan atau jalur belakang. Najisun, itu najis, illa mani, kecuali mani. Sperma tak najis. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i, apabila pakaian terkena oleh sperma, maka boleh dia dibawa solat. Ya, kalau ada pakaian yang lain, ancaklah dipakai pakaian yang lain. Apa itu pula? Oh, tak apa dah. Kau bisa dan sabian berkau kekawanan kau tantang kau nya. Kan ada lo kawan yang agak over sikit kan. Yang suka membangga, yang suka agak ya membangga-banggakan lah gitu. Tak. Kalau ada yang lain, ya tentu lebih afdal yang lain. Untuk solat itu kan lebih afdal pakaian yang rapi, pakaian yang terbagus, pakaian yang terbaik. Nah, begitu dia. Hadis berikutnya. Nanti kalau kita perdalam lagi hadis ni, kita jumpa nanti
pembahasan dalam fikih itu, kain sarung Nabi tadi itu dalam fikih tadi itu bisa dibedakan. Di fikih dibedakan itu sperma istri atau sperma kita. Nah, itu kalau diperdalam lagi fikih nih, nanti berjumpa lagi berbeda lagi hukum. Bisakah kita membedakan? Bisa. Dan itu keluarnya dari mana? Apakah itu keluarnya dari kita atau keluar daripada istri kita? Setelah kita berhubungan, sperma masuk, kemudian keluar lagi. Nah, keluarnya ini terkena kain sarung kita, apakah sama dengan posisi hadis ni atau tidak? Nah, di bab fikih kita baca itu. InsyaAllah jumpa kita nanti. Mudah-mudahan. Ini bab ni hadis sampai situ saja dulu. Nanti kalau dalam lagi, lebih dalam lagi seperti itu kita akan jumpai. Nah, posisi ada daripada yang dianggap najis oleh sebagian ulama, ada tidak. Bahkan sampai kepada posisi bisa diulang mandi lagi atau tidak. Nah, padahal dah siap mandi. Dah selesai mandi tiba-tiba ada lagi keluar. Nah, itu diteliti lagi dulu. Itu punyanya dirinya sendiri kasih istri ini atau punya suami tadi yang keluar. Nah, gitu dia. InsyaAllah. Hadis berikutnya, idza jalasa baina sya'abihal arba'. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza jalasa baina syu'abihal arba'. Apabila duduk seseorang tu di antara arba'. Arba' empat posisi daripada empat anggota, dua tangan, dua lutut. Thumma jahadaha, kemudian ia bermujahadah. Mujahadah ni ya dia agak berusahalah. Faqad wajabal ghusl, maka wajib baginya mandi. Ini bahasa kias Nabi, Pak. Nabi itu bahasa Nabi itu santun, bukan apa ya? Bukan kasar dan bukan porno begitu, tidak. Ya. Vulgar. Bahkan ada sebagian orang kita dengar memang agak vulgar dia. Ya, ada sebagian kiai-kiai itu kalau dia vulgar itu yang ditunggu jemaah ini. Nah, tapi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak. Beliau enggak vulgar. Itu buktinya. Idza jalasa syu'abihal arba'. Apabila duduk di antara tulang yang empat, maksudnya dengan dua tangan dan dua lutut, thumma jahadaha. Kemudian ia mujahadah. Mujahadah maksudnya jahadah ini usaha bergerak atau apa? Faqad wajabal ghusli. Pokoknya intinya hadis gua, apabila seorang hubungan suami istri wajib mandi. Nah, begitu dia. Bukan sekadar rompek aja kemudian mujahadah, kalau nak keluar apa bolehnya? Mandi. Wa illam yunzil. Nah, dikatakan sekalipun ia tidak keluar. Jadi maksud hadis ni, apabila seorang berhubungan suami istri walaupun tidak keluar sperma, mandi tetap wajib baginya. Nah, gitu dia. Wujubul ghusl. Hadis itu menjelaskan tentang wajib mandi bagi orang yang melakukan jima. Hadis berikutnya, an Abi Ja'far Muhammad ibni Ali ibni Husain ibni Ali ibni Abi Talib. Hadis di dalam Sunan At-Tirmidzi. Annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir bin Abdullah wa 'inda qaumin fasa'aluhu 'anil ghusl. Faqala sa'un yakfik. Faqala rajulun ma yakfini. Faqala Jabir kana yakfi man huwa awfa minka sya'aran wa khairan. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa amana fi saubin kana Rasulullah yufrighul ma'a ala ra'sihi salasa. Ini diantara pentingnya kita ketika mandi junub itu adalah memasukkan atau mengurai bagian daripada rambut kita. Makanya pertama kali ketika mandi junub, ambil air tadi, pas air tu di atas kepala, mulai kita membaca niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Dan itu setelah itu dimasukkan tangan ke dalam. Ini bagian daripada perkara yang mesti kita lakukan ketika mandi junub. Setelah itu ambil air lagi, air yang kedua barulah ke badan kita. Nah, itu dikusuk badan kita terlebih dahulu. Nah, makanya ada yang
Sunnah-sunnahnya itu istinja terlebih dahulu, wajib bersihkan dulu. Kemudian setelah itu bersiwak kita dulu. Habis itu buang kotoran najis-najis di tubuh kita terlebih dahulu. Itu sunnah ya. Dah bersih badan kita keseluruhannya, dah suci badan kita keseluruhannya, berwuduk, setelah itu barulah mandi wajib. Nah begitu dia. Itu sunnahnya seperti itu. Jangan langsung pas mandi langsung mandi wajib. Mandi pertama yang masuk, yang tersentuh tubuh kita oleh air langsung mandi wajib. Tidak, bukan seperti itu. Sa' fa yakfik, san yakfik. Jadi Nabi SAW memang sedikit ya, hemat Nabi air. Bisa Nabi mandi junub dengan sedikit air, dengan sa' itu sedikit saja, mungkin beberapa botol aqua gelas paling 3-4 begitulah. Bisa Rasulullah SAW mandi dengan itu. Saya perhatikan orang Sudan. Orang Sudan tu memang irit betul dia. Ya, kita maklum juga Afrika susah air. Itu Masya Allah, wuduknya sedikit aja. Kumur-kumur dengan apa itu bisa kumur. 1, 2, 3. Padahal airnya sekali aja. Kalau di kita enggak, di kita memang 2 bola tangan berjadiin tuh. Memang apa? Alhamdulillah. Daerah kita banyak air. Ya. Bahkan ketika menengok orang Indonesia berwuduk tuh, orang Sudan tuh apa? Mubazir, haram, iblis, syaitan kan. Nyedak belum pernah pergi ke Indonesia. Kalau nyala pergi ke Indonesia mungkin terkejutnya nengok kita air pak. Di atas air, di bawah air, di tengah-tengah air juga banjir. Air alhamdulillah. Jadi kalau kan kita pas hari Jumat tuh gotong royong tuh waktu di asrama, waktu di Sudan. Jadi di tempat kita tadi itu ya kita cuci. Orang Arab ya seperti itu biasanya. Jadi kita bersihkanlah pakai air, semprotkan ke sudut-sudut teras apa, kita cuci. Oh, itu kaget kali ini. Haram kata dia. Fihi nas yahtaju ila ma. Jadi kata dia haram kata dia. Banyak orang lagi butuh air kata. Mengapa ini? Oh, cukuplah kata dia. Jadi kata kita ya, kan air ada. Air ada yang kita manfaatkan. Ya, air ada tapi dia manfaatkan juga, tapi tidak seperti seboros kita gitu. Kita memang insyaallah bagi yang sumurnya yang tanpa pakai mesin disedot tuh yang keluar terus aja kan, ada itu sumur bor yang keluar terus tanpa pakai sedotannya. Alhamdulillah. Habis bab junub, bab tayammum. Lama-lama ngaji di junub ke lain pula dan tauhid ini. Bab tayammum, bab tentang tayammum. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Ini Imran bin Husain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Imran bin Husain ini sahabat Nabi SAW yang sakit, lamanya sakit terletak tu ada 30 tahun namanya. Memang tak bisa apa-apa. Tapi akal beliau tak hilang. Tapi tetap memang terletak aja, tak bisa apa-apa. Selama 30 tahun lamanya Imran ibn Husain merasakan sakit itu. Lama. Saking sabarnya Imran ibn Husain, itulah datang malaikat, malaikat pun mengucapkan salam kepada Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian dengan kesabarannya Allah beri dia sehat. Nah, Allah beri dia sehat. Jadi 30 tahun ujian. Jarang di kita. Kita biasa kalau lah 10 tahun sakit terletak tu nak ada itu. Bahkan mungkin dia mati je lelai kan. Ini enggak 30 tahun. Jadi para sahabat, para tabi'in mengaji ke beliau karena beliau termasuk ahli fuqaha, ahli fikihnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap datang sahabat, datang tabi'in bertanya kepada Imran ibn al-Husain radhiyallahu taala anhu. Apa kata hadis, kata Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Nabi melihat seseorang yang sedang mu'tazil, yang sedang mengasingkan diri. Mu'tazil, mengasingkan diri. Walam yusalli fil qaumi, dan dia tidak salat dengan seorang kaum. Jadi maksudnya orang salat, ada suatu orang yang tidak salat, pada orang salat berjamaah. Faqala, Nabi tanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fi qaumi? Ya fulan, ma mana'aka, apa yang mencegahmu untuk salat bersama manusia?
Kenapa engkau tak salat berjamaah? Apa masalahnya? Apa pasalnya? Faqala, dijawab oleh laki-laki itu, ya Rasulullah, asabni janabah wala ma. Ya Rasulullah, aku ni junub, wala ma, nak mandi wajib, air tak ada, makanya aku belum salat. Nah, Masya Allah, ni memang laki-laki ni ketika itu tu mengasingkan diri itu belum tahu hukum. Macam mana boleh tak salat tanpa pakai mandi? Bagaimana ni, bisa tak? Wuduk ni bisa saja tak tayamum padahal belum mandi junub? Nah, begitu. Mestinya kita berterima kasih kepada laki-laki yang mengasingkan diri ini, karena beliau dah tahu kita hukum. Kalau tak ada beliau, tak tahu kita hukum. Nah, apa jawaban Nabi? Faqala, ya, ini bisa saja terjadi nih Pak. Bisa saja terjadi. Lampu mati dari maghrib. Pernah kita terjadi kan? Genset pun kita tak punya. Air di masjid pun kondisi macam itu. Mati, tak ada lagi air. Nak dibeli di warung, warung pun tutup. Waktu subuh nak habis. Awak junub pula. Tak ada cik je apa yang kedapet. Ini bisa terjadi ni Pak. Bisa saja terjadi. Minta kayu tetangga. Ya tetangga untuk inyo pula. Untuk mandi junub inyo labi pula. Jadi apa cara kondisi seperti ini? Jika terjadi. Ya, sudah terjadi di zaman sahabat, sudah terjadi. Zaman kita bisa Pak. Bisa terjadi. Mati lampu. Tumbang pohon kayu umpamanya. Putus jaringan listrik. Itu ada sehari kita tak hidup listrik. Kita tank persediaan air habis pula. Tak ada lagi. Tak mungkin kita beko je lah, kodo je lah beko lagi. Boleh seperti itu. Sedangkan subuh masih ada. Kita sudah bangun. Cuman posisi dalam keadaan junub. Wala ma. Aku ni junub ya Rasulullah. Kata kawan yang seorang yang tidak ikut solat berjamaah tadi. Ya, terima kasih banyaklah Pak lendak semayang waktu itu kan. Maka muncul hukum. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'id, ya, engkau alaika, bagimu, sa'id. Sa'id ni tanah yang ada debu. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Wa illam tajidul fa illam tajidul ma'an fatayammamu sa'idan tayyib. Sa'id, ada sa'id di sana. Sa'id itu tanah ada debu tapi suci tanahnya. Jangan tanah yang bercampur kotoran. Itu tanah bercampur kotoran walaupun ada debu, itu tak boleh dipakai tayamum. Fa innahu yakfik, maka sesungguhnya itu memada untuk engkau. Boleh, cukup. Kalau engkau ada tanah yang suci, ada debu, maka itu cukup bagi engkau. Maksudnya apakah dengan tanah itu kita lumuri tubuh kita? Bukan. Maksud hadis itu apa? Tayamum. Disebabkan karena air tidak ada. Tapi jika air ada, didapati air dan waktu salat masih ada, wajib kita mandi dan wajib ulang salat balik. Walaupun kita sudah salat tadi dengan tayamum. Nah, begitu dia. Ma mana'aka an tusalli fi qaumin. Jadi ini isti'malul adab was sunnatu fi tarkil julusul insan indal musalli idza lam yusalli ma'ahum. Ini bagian daripada adab dan sunnah ya, agak menjauh sedikit ketika orang solat berjamaah dan kita tidak solat. Jangan duduk pula kita di saf tu. Agak berjarak kita sedikit. Nabi menengok, ma manakan tusalli. Jadi dalam satu riwayat itu, alasta bi rajulin muslim. Nabi tanya dulu, apakah engkau seorang muslim? Kata Nabi. Ma'ab qaumin an tusalli ma manaka alasta bi rajulin muslim? Naam. Apakah engkau seorang muslim? Naam, iya. Nah, makanya kalau kita bertanya, ada ditanya oleh orang, Pak, Bapak Islam, Pak? Jawabannya, naam, iya. Pak, Bapak Islam, Pak? Yo, gitu. Jangan ragu-ragu. Pak Islam, Pak? InsyaAllah. Tak boleh di situ insyaAllah. InsyaAllah apa? InsyaAllah, kini kok, yo, berkontak lah. Nanti kacau macam tu.
Makanya kalau orang bertanya, hal anta muslim? Naam. Jawabannya, engkau Islam? Iya. Begitu dia jawabannya. Jangan pakai, Pak Islam, Pak. Tunggu, coba tengok KTP dan apalah ketulis di KTP ya, kata dia. Tak boleh. Maka di sini dikatakan, alasta birajulin muslim? Bukankah engkau seorang muslim? Naam. Iya. Nah, gitu dia. Jadi jangan robah-robah kalau ada orang bertanya tentang agama kita. Pak Islam, Pak? Ya. Nah, begitu. Jangan Pak Islam, Pak, insya-Allah. Nah, di situ tempat insya-Allah. Nah, begitu. Hal anta muslim? Iya. Kata Nabi, "Mamanaka? Kenapa engkau tidak salat?" Nah, dijawablah, "Asabani janabah." Aku ni junub, wala ma, dan aku tidak ada air. Nah, jadi di sinilah dikatakan bahwa ya, dengan adanya tayammum itu membolehkan dia untuk solat. Tapi sebagian dalam mazhab bukan berarti itu penggugur daripada kewajibannya mandi. Jadi nanti dia setelah dia dapat air, dia tetap untuk mandi. Karena ada di sini dikatakan ayakuna i'tiqada annal junuba la yatayammum. Orang junub dia tidak bertayamum. Itu pertama. Ya, ini khilaf juga di sini. Ala yakuna aliman masyadda. Kemudian mesti juga dia ni harus yang alim, faham tentang ahkam daripada ahkam junub. Nah, tapi dalam hadis ni ya dikatakan Nabi, yaudah engkau pakai tanah, engkau tayamum, kemudian engkau salat. Nah, begitu. Makanya dikatakan oleh Imam Daqiq al-Ain, hadzal hadis dal bisarihihi ala anna al-janaba anna lil junubi ayyatayammama, bahwa sesungguhnya orang junub bahwa bagi orang yang junub bahwa bertayamum dia. Lam yakhtalif fihi al-fuqaha. Bahkan kata Imam Daqiq al-Aid tidak diperselisihkan oleh para ahli fuqaha. Bahkan para tabi'in pun membolehkan. Hadis berikutnya, ba'athani Nabi SAW an Ammar ibn Yasir, daripada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu maqala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajnabtu falam ajidil ma. Nabi mengutus aku, kata Ammar bin Yasir, untuk melakukan suatu hajat. Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajnabtu, dan aku pun junub. Falam ajidil ma, air tidak aku dapati. Fatamarragtu fis sa'id kama tamarragud dabbah. Nah, ini seperti pemikiran kita. Air tidak ada. Nah, jadi bagaimana caranya? Akhirnya dilumurilah tubuhnya dengan tanah. Bahkan seperti tamarrugud dabbah, seperti binatang ternak yang mengubangi tubuhnya dengan tanah, macam kerbau lah begitu. Habis seluruh tubuhnya dengan tanah. Karena tak ada air, anggapan dia tanah bisa pengganti daripadanya. Sebenarnya ribut juga tu. Kalau laba luluk atau jopo belum membasuh luluk tu lah. Kan susah kan? Mengapa? Maka oleh kerana itu bukan cara melumuri tubuh dengan lumpur, bukan itu cara pengganti air untuk tayamum. Tapi ini pernah dilakukan beliau oleh Sayyidina Ammar bin Yasir. Thumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ataitu, kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa zakartu zalika, dan aku ceritakan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat melakukan sesuatu, mentok-mentoknya datang Rasulullah untuk bertanya. Itu enaknya. Aku datang ke Rasulullah untuk mengadukannya. Sahabat tak malu, Pak. Sahabat memang tujuan bertanya ke Rasulullah itu untuk ilmu.
bukan untuk hal-hal yang lain, enggak, untuk ilmu saja. Bukan nak mencari proyek apa, enggak. Datang ke Rasulullah tu nak bertanya tentang ilmu. Kini ada datang ke ustaz minta mutasi, minta proyek, itu gini datang. Tak jabatan. Kalau dulu enggak, datang ke Rasulullah enggak ada minta untuk ilmu saja. Dilaporkan, ya Rasulullah, aku ni junub ya Rasulullah. Air tak ada. Aku melumuri tubuhku seperti dabah, seperti binatang ternak, seperti kerbau yang melumuri tubuhnya dengan lumpur. Faqala, innama yakfika an taqulu biyadayka hakadha. Apa jawaban Nabi SAW? Hanya saja sesungguhnya kata Rasulullah, ya yakfika, cukuplah engkau dengan melakukan seperti ini, kata Nabi. Seperti apa? Daraba biyadayhil ard, Nabi pukulkan ke bumi, darbatan wahidatan, summa masyaha shimalu 'ala al-yamin. Kemudian dari menyapu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyapu daripada menyapu daripada wajahnya, shimalu 'ala al-yamin, ya. Zahira kaffai, dengan batin telapak tangan, wa wajh, dengan batin telapak tangan, wa wajhahu, dan wajahnya. Jadi batin telapak tangan ni saja. Kemudian dengan wajah. Jadi wajah, zahiril kaffai wa wajh, dengan zahiril wajah, dengan zahir telapak tangan. Itu saja dia. Nah, ini dalil yang dijadikan oleh Ustaz Wahaboy rukun wudu. Jadi katanya berapa rukun wudu? Jadi kata Ustaz Wahaboy itu, nah, basuh wajah dan tangan aja katanya. Tak salah begitu dia. Dalam hadis ni wajah dan kaf, tangan. Tapi di dalam hadis yang lain disebutkan mashun, ya, menyapu wajah di sana itu seperti dengan menyapu wajah, ya, dengan keadaan seperti sadat. Ya, maksudnya dengan seluruhnya terkena dia. Begitu dia. Sekali saja. Dan bukan seperti orang memakai bedak, ambil tanah tegikan. Enggak, bukan seperti itu. Dan bukan harus pula berbekas seperti itu, enggak, misalnya gitu. Nah, cuma terpegang dia oleh tangan kita. Nah, kemudian dengan tangannya. Hadis ni dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan makna tangan dan makna kaf, kufun, tangan aja dalam mazhab Imam Ahmad. Wa amma lana Syafi'i, dan adapun bagi kita mazhabil Imam Syafi'i, makna kuf fil wudu wa fit tayammum itu sama, ila wazira'aihi, sampai kepada zira' ni sampai kepada siku, dan itu ada di dalam Darul Qutni dan begitu juga di dalam Sahih Imam Bukhari. Jadi kalau dalam mazhab kita tubuh, kemudian langsung ke bagian bawah ni dulu, tangan kanan dulu, habis itu sampai sini lagi, balik lagi sini, begini dia, habis itu begini. Nah, begitu. Itu dalam kita, mazhab kita. Kemudian baru tertib. Nah, begitu. Jadi kaki tidak, telinga tidak, kepala tidak. Jadi makanya bukan debu ni pengganti daripada air, enggak. Air tak ada bisa pengganti. Air tak ada bisa menggantikan. Dalam wudu air bukan pengganti, tayamum itu bukan pengganti air, bukan debu, bukan pengganti daripada air. Karena debu tak bisa kita ke kepala, debu juga tak bisa ke telinga, tak bisa juga ke kaki kita. Nah, itu. Hadis terakhir an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal wa'titu khamsan la yu'tuhunna ahadun minal anbiya. Ini hadis terakhir tentang tayamum. Habis ni masuk bab haid. Nah, haid lebih mantap pula mengaji haid gitu. Karena bagaimanapun haid itu bukan bagi perempuan saja wajib mempelajarinya. Bagi kita laki-laki wajib mempelajari hukum ahkam tentang haid. Karena untuk istri kita, anak perempuan kita, itu wajib kita untuk mengajarinya.
U'titu khamsan la ya'tuhunna. Hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW berkata, apa kata Nabi? Diberikan kepadaku 5 perkara lam yu'tahunna ahadun minal anbiya, tidak diberikan kepada salah satu daripada nabi sebelum aku. Ini keistimewaan Rasulullah. 5 tidak diberikan kepada orang lain, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ini adanya pada Nabi Muhammad saja yang 5 ni. Mana dia? Nusirtu birru'bil masirata syahri. Aku ditolong dengan menghadapi musuh dengan rasa takut terhadap musuh itu sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi belum perang lagi dalam 1 bulan tu, ya, belum perang lagi. Ada mengatakan seperti itu syarahnya. Belum perang lagi, tapi musuh dah ketakutan. Nah, belum perang lagi, tapi musuh sudah ketakutan. Dan ketakutannya itu luar biasa lama. Nah, itu salah satu daripada mukjizat Nabi SAW. Makanya musuh apabila berjumpa dengan Rasulullah, ya, lemas dia, karena sudah takut, dah kena mental dulu. Orang kalau berperang, kalau dah kena mental itu tuh dah payah. Nah, ini lama. Nah, dan bahkan jauh jaraknya lagi musuh dengan Rasulullah, itu musuh sudah ketakutan. Yang kedua, wajilat lil ardul masjida wa tahura. Nah, ini keistimewaan bagi Nabi Muhammad dan ahlu sunnah wal jamaah. Hadis ni tak dipakai oleh Syiah ni. Wajilat li ardul masjida, dan dijadikan untukku bumi tanah itu masjid, wa tahura, dan itu suci. Jadi kita Pak, di mana saja kita solat boleh. Di tanah mana saja kita melaksanakan solat, meletakkan kening kita boleh. Ya, selagi itu tidak di hammam, di toilet, atau itu tidak di kandang. Nah, bahkan di gereja pun, karena tidak ada tempat solat yang lain, numpang solat kita di gereja boleh. Dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan ada Imam Syihabuddin Hamzah Ramli. Nah, ada lagi tempat. Nah, ada lagi tempat kita pakai motor umpamanya, terkurung oleh hujan. Nah, kawan-kawan coba nanti terkurung oleh hujan, mantel tak ada, berteduh di dekat gereja, numpang gereja. Waktu solat masuk, nunggu hujan teduh, tak teduh dia. Tak lama lagi ni, 10 minit lagi habis waktu solat. Macam mana caranya? Air ada, hujan, wuduk dengan air hujan, numpang solatlah di gereja. Boleh. Nah, cuma pihak gereja lagi dikasih tak kita solat. Nah, itu dia. Itu kan lain permasalahan. Ini dalam bab fikih. Ini kita ngaji fikih. Boleh loh. Ya, walaupun ulama sebagian mengatakan hukum makruh, sebagian ulama mengatakan boleh. Ini waktu solat mau habis lagi. Mau di mana kita nak solat? Ada. Tapi minta izin dulu. Minta izin, Pak. Ini waktu solat mau habis, Pak. Boleh tak kita? Weh, silakan. Itu baru toleransi namanya. Bukan berarti mengundang orang tu ke tempat awak atau awak ke situ membaca marhaban, membaca tolak al-badru alaina di gereja. Itu bukan toleransi, itu bongak namanya. Tak ada orang apa. Tak ada hajat, tak ada uzur. Apa kita ke situ pula kita membaca, melantun-lantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Tak. Jadi posisikanlah yang disebut dengan toleransi itu pada tempatnya, sesuai dengan yang sudah ada di dalam Quran. Dan dalam Quran itu kan sudah ada lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Bukan berarti awak harus, ya kan tawaran itu sudah ada ke Rasulullah dulu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami datang di hari Jumat ke masjidmu, tapi kamu pas hari kami kebaktian kamu datang pula ke tempat kami? Ya, langsung Nabi jawab. Ya, langsung turun ayat, Jibril ngantarkan ayat. Tak boleh. Qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun. Ujung ayat itulah toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tapi tidak pernah Nabi bahkan melarang kita untuk menghina agama lain. Cek dalam hadis itu ada. Bahkan tak pernah Nabi
Nabi waktu di Madinah, Nabi mendengar nakush. Nakush itu kan caranya orang-orang Nasrani beribadah dengan membunyikan lonceng. Dengar di Madinah. Nampak pula api orang-orang Yahudi Majusi. Itu kalau dah ada api itu dari tempat yang tinggi di menara itu tanda Majusi ibadah. Tak ada Nabi perintahkan pecahkan loncengnya, matikan apinya, dirikan azan. Tidak. Nabi suruh, kata Nabi, orang Yahudi pakai lonceng, Majusi pakai api. Kita kaum muslimin untuk salat, azan. Ya Bilal, dirikanlah azan. Itu dia. Itu toleransinya Rasulullah. Jadi Nabi kita itu bukan anarkis, bukan pula Nabi kita itu teroris. Tidak. Nabi kita rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Nah itulah maka mudah Nabi, dakwah Nabi diterima oleh semua orang. Mudah dakwah Nabi diterima oleh Yahudi Madinah. Mudah. Padahal Yahudi Madinah itu susah untuk memasukinya, tapi Nabi bisa masuk. Dengan apa? Dengan akhlak, dengan adab. Itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat li ardil masjidah. Kita boleh ahli sunnah wal jamaah nak solat ke mana saja, kita cari masjid, cari musala boleh. Syiah enggak. Kalau Syiah dia sujud cukup ke satu tanah itu saja. Tanah yang sudah dicetak, itulah tanah Karbala. Jadi kalau lihat Syiah ke mana-mana pasti bawa batu tu dia di sakunya. Ada batu sebesar inilah. Itu diletakkan di depannya, salat dia ke atas batu tadi. Kalau tak ada batu tu Syiah susah salat. Nah itu dia. Karena menurut Syiah jidat ni berhak diletakkan di tanah yang paling suci. Menurut dia tanah yang paling suci itu itulah dia. Tanah Karbala. Kalau di kita tidak, ahli sunnah wal jamaah di mana saja tanah ciptaan Allah ni suci, boleh untuk kita letakkan jidat kita. Fayyuma rajulin min ummati adraktu salah falyusalli. Kemudian siapa saja di antara kita yang mendapati waktu salat masuk, maka hendaklah dia salat. Wa uhilat lil maghanimu wa la tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan bagiku binatang ternak dan tidak dihalalkan bagi sebelum aku. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu binatang ternaknya tidak halal untuknya. Tapi di umat Nabi Muhammad, di Nabi Muhammad binatang ternak halal. Ya, kambing kah, kerbau kah, sapi kah. Wa u'titu syafa'ah, aku diberikan, ya, aku diberikan bagiku syafa'ah. Wa kana an-nabi yub'atsu min qaumi khassah wa bu'itsu lin-nasi 'amatan. Dan para nabi diutus kepada umatnya tertentu saja, kepada umatnya saja, tapi aku, kata Nabi, diutus untuk umat keseluruhannya. Nah, ini salah satu di antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ya, dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita menjadi orang yang lebih bangga lagi dengan Islam, lebih bangga lagi dengan Islam yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dengan iman dan Islam, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam dan dalam keadaan beriman. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silahkan. Ada. Tidak ada, fahamlah itu insya-Allah. Tak ada. Tak ada, faham. Alhamdulillah. Tentang junub lah, tentang tayammum lah, tentang haid lagi insya-Allah. Haid ni penting. Haid berapa paling kurang haid? 1 hari 1 malam. Berapa paling kebiasaan 6 hari 7 hari seminggu. Paling lama berapa? 15 hari. Kalau hari berikutnya keluar juga dia lagi darah apa namanya, kita harus tahu gitu. Wajib salat atau tidak. Kemudian nanti jumpa lagi darah nifas, darah istihadah, darah wiladah. Kita harus tahu gitu. Harus faham gitu. Karena nanti dengan itu tuh jumpa kita dengan hukum-hukum salat. Orang haid apa saja yang wajib baginya untuk salat. Jadi fikih ini begitulah ini. Kalau ngaji hadis, syarah dengan fikih. Nah, jadi ada fikih, ada hadis,
Jumpa dia. Nah, nanti ada lagi tasawuf. Nanti ada lagi tauhid. Nah, itulah disingkat dengan tastafi. Tastafi, tasawuf, tauhid, fikih. Nah, itu dia. Dan itu perlu. 3 itu pondasi kita dalam beragama. Ada tasawuf, ada syariat, fikih, ada iman, tauhid, ada tasawuf, ihsan. Nah, itulah hadis yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu dia. Jadi kita nih dalam beragama suci itu pertama kali. Makanya ada istilahnya istinja. Kemudian setelah itu, setelah bersuci barulah mengerjakan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun daripada jenis ibadah hampir lebih dituntut kita terlebih dahulu untuk berwudu, bersuci. Apapun, dengan tawafnya begitu juga, sa'inya begitu juga. Apalagi baca Quran begitu juga, i'tikaf di masjid begitu juga. Lebih dituntut kita suci. Maka Islam itu suci. Islam itu bersih, nazif, bersih, suci. Makanya susah orang menandingi kebersihan, kesucian daripada Islam. Maka saya sebenarnya tak cocok juga dengan ada orang yang mengatakan orang Eropa lebih mempraktekkan Islam ni dibandingkan orang Islam sendiri. Saya tidak setuju dengan kalimat itu. Jadi ada seorang tokoh profesor bilang, ya orang Eropa tu lebih mengamalkan hadis Nabi dibandingkan dengan kita umat Islam. Bagaimana mungkin orang kafir lebih mengamalkan hadis Nabi, lebih mengamalkan sunnah Nabi ketimbang dengan kita? Tak kan ada ini. Jadi ada katanya bahwa ya lebih enak, lebih nyaman hidup di daerah yang banyak kafir dibandingkan dengan muslim. Itu kalimat-kalimat yang sebenarnya meremehkan muslim saja. Takkan mungkin. Mencari makanan yang halal saja payah di situ. Takkan mungkin gitu. Anta kok inya soto pula memakan itu tak tahu gitu kan? Makanan halal aja payah. Tak usah kita jauh-jauh ke Eropa tu lagi. Pergi ke Singapura aja gitu. Itu dah payah, dah agak susah kita itu. Ke Thailand yang dekat dengan kita di sini. Tak usah jauh-jauh lagi. Ke Batam saja. Itu perlu hati-hati juga kita tu. Ke Batam dekat dengan kita, nyebrang cuman 40 minit saja. Itu perlu kita lihat pula nama-nama kedai rumah makannya, tulisannya apa saja menu. Nah, mungkinkah di daerah yang banyak kafir macam Eropa pula lebih banyak mengamalkan hadis Nabi? Maka mencari yang halal itu saja susah. Ini kan mengkerdilkan daripada muslim dan syariat. Tapi sayangnya yang berbicara itu seorang muslim pula ni. Nah, minum berdiri, makan berdiri. Ya memang muslim di Indonesia terbesar di dunia. Ya, tapi kan tidak pula keseluruhannya alim, faham dengan sunnah. Yang ngaji berapalah cuma. Tapi walaupun seperti itu tidak pula lah boleh kita katakan Islam itu lebih dipakai oleh orang dibandingkan orang Islam sendiri. Tidak. Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Tidak ada yang menandingi kehebatan daripada Islam ini. Nah, alhamdulillah Allah takdirkan kita dalam keadaan Islam, Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam insya-Allah. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah sehatkan dan afiatkan kita. Allah panjangkan umur kita untuk taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا توصينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.